Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to our translation class. This is our sixth meeting in our translation class, and today we will discuss about word modification in translation. Well, let's start our lesson for today by saying basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's start from affixes. Derivation of affixes, create new words, imbuhan yang digunakan untuk mengubah makna kata. Inflectional affixes, create new forms, imbuhan yang digunakan hanya untuk sekedar mengubah bentuk kata tanpa perubahan makna. Ini seperti perubahan kata dari verb kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk kedua ya. Dengan penambahan ed itu imbuhan yang merubah bentuk tapi tidak mengubah makna. Okay, prefix. There are so many prefixes. Ada yang untuk membentuk lawan kata, ada prefix yang digunakan untuk membentuk lawan kata seperti dalam kata non, nonsense, tidak masuk akal, dissatisfied, tidak memuaskan, misinterpretation, salah mengartikan, implied, tidak sopan, incapable, tidak mampu, illogical, tidak logis, irrational, tidak rasional, unavoidable, tak terelakkan. Ada juga prefix yang artinya satu. Seperti prefix mono dalam kata monorail yang artinya rel tunggal. Ada prefix yang berarti dua atau dui. Prefix b dalam kata bicycle, sepeda roda dua. And bilingual, dui bahasa. Ada juga yang prefix yang berarti tiga. Tricycle, sepeda roda tiga. Dan triangle, segitiga. Ada spesifik yang artinya lagi atau kembali seperti prefix re dalam kata relocation, relokasi, penempatan kembali. Rejoin, menghubungkan kembali atau bergabung lagi. Ada prefix yang berartinya berubah seperti prefix trans dalam kata transform yang artinya berubah bentuk. Ada prefix yang artinya bekas seperti prefix x dalam kata ex-wife yang artinya mantan istri. Di sini ada juga prefix in, tapi kalau kita merujuk ke sini in untuk membentuk lawan kata. Tapi di sini yang dimaksud invaluable artinya bukan tidak bernilai, tapi maksudnya di sini invaluable adalah extremely useful, sangat bermanfaat. Itu maksud dari prefix in di invaluable. Ada juga infamous. Kalau kita merujuk ke sini berarti infamous tidak terkenal. Tapi ternyata infamous artinya adalah well known for some bad quality of deed. Terkenal karena kejelekan atau kejahatannya. Kita ke suffix akhiran. Ada yang untuk membentuk kata benda, suffix yang untuk kata benda. Seperti suffix er dalam kata researcher, peneliti. Suffix is dalam kata economist, ahli ekonomi. Suffix man dalam kata government, pemerintah. Suffix ens dalam kata endurance, daya tahan. Suffix ness dalam kata hardness, kekerasan. Suffix itu dalam kata activity, kegiatan. Suffix ion dalam kata connection, hubungan. Ada juga suffix in dalam kata meeting, berasal dari kata meet, bertemu, ditambahkan in jadinya kata benda, pertemuan, meeting. Ada suffix yang untuk membentuk kata sifat, seperti suffix able dalam kata edible yang artinya bisa dimakan. Suffix less dalam kata tasteless yang artinya tidak berasa atau tidak memiliki rasa. Suffix ly dalam kata lively yang artinya semarak. Ada juga suffix if dalam kata destruktif, merusak, bersifat merusak. Suffix an dalam kata resistant, tahan. Suffix in dalam kata interesting yang artinya menarik. Suffix ed dalam kata interested, tertarik. Ada suffix yang untuk membuat kata kerja. Suffix an, harden, dari kata hard kata sifat ditambahkan en, ditambahkan an jadi harden, artinya kata kerja memperkeras. Ada juga
V, suffix V seperti kata liquefy, mencairkan. Suffix ate dalam kata compensate, mengkompensasi. Suffix is dalam kata sterilize, mensterilkan. Juga suffix is dalam kata stabilize, menstabilkan. Okay, what can be derived from the word humid? Dalam kata humid kita bisa menghasilkan beberapa kata ya. Humid asalnya kan adjektif. Adjektif maksudnya humid, lembab. Ditambahkan it jadi humidity. Noun jadinya kata benda yang artinya kelembapan. Tapi kalau humid, kata sifat humid ditambahkan v, ditambahkan suffix v, jadinya humidity menjadi verb ya, melembabkan. Humidify, verb melembabkan. Lalu humidify tadi yang verb ditambahkan kata er, jadi humidifier berubah bentuk menjadi noun, kata benda yang artinya pelembab. Ini yang dimaksud adalah pelembab ruangan ya, bukan pelembab wajah. Kalau pelembab wajah namanya moisturizer. Ini pelembab ruangan, humidifier. Humidifier di sini kita bisa tambahkan prefix d plus humidify. Jadinya dehumidify. Kembali ke jadi verbnya jadi kembali ke mengeringkan. Dehumidify membentuk kata lawan kata ya yang artinya mengeringkan, bukan melembabkan lagi tapi mengeringkan. Lalu ada kata dehumidify ditambahkan suffix er jadinya dehumidifier. Jadi kembali ke kata benda lagi yang artinya pengering. Jadi dalam kata humid saja kita bisa berubah bentuk menjadi bermacam-macam ini dan artinya pun bermacam-macam. Oke, kita ke general and specific. Biasanya kita mengenal sheep, horse, chicken, dog. Sheep, kalau kita bilang domba jantan, ya domba jantan, domba betina, anak domba. Begitu juga dengan kuda jantan, kuda betina, anak kuda. Chicken, ayam, kita biasanya bilang ayam jantan, ayam betina, dan anak ayam. Anjing, kita biasa bilang anjing jantan, anjing betina, dan anak anjing. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ada spesifikasinya sendiri-sendiri untuk masing-masing jantan dan betinanya ya. Ada ram, ewe, dan lamb. Ram itu untuk domba jantan, ewe untuk domba betina, dan lamb untuk anak domba. Begitu juga dengan kuda, ada stallion, mare, dan colt. Stallion itu untuk kuda jantan, mare untuk kuda betina, and colt untuk anak kuda. Ayam secara general kita sebutnya chicken. Tapi ada yang namanya rooster, hen, and chick. Rooster ayam jantan, hen ayam betina, chick anak ayam. Begitu juga dengan dog. Ada dogs, ada bitch, dan ada puppy. Dog anak anjing jantan, bitch anjing betina, dan puppy anak anjing. Itu general dan spesifik permainan kata dari general. Yang perlu kita perhatikan dalam modifikasi kata juga ada reciprocal words. Misalnya, give and take, memberi dan menerima, ask and answer, bertanya, menjawab, borrow, lend, meminjam, meminjamkan. Borrow, meminjam, kalau meminjam borrow, kalau meminjamkan lend. Teach dan learn, mengajar dan belajar, itu reciprocal words. Ada juga compound words dari kata bookstore, toko buku, sudah jelas ya, book, buku, store, toko, di kamu jadi toko buku. Ada juga notebook, buku catatan, note, catatan, book, buku catatan, bookworm. Tapi kalau bookworm di sini, book, buku, worm, cacing, tapi kita biasanya menyebutnya bukan cacing buku, tapi kutu buku. Bagaimana dengan wristwatch? Wrist, pergelangan tangan, watch, jam ya,
Jadi jadinya jam tangan. Bagaimana dengan hot dog? Compound words, tapi hot panas, dog anjing, tapi maksudnya bukan anjing panas, tapi artinya adalah sejenis roti yang berisi sosis, itu namanya hot dog. Ada juga green stuff. Green stuff artinya sayur. Dan dry clean. Dry kering, clean bersih, tapi bukan bersih dan kering, tapi menjadi binatu kering. Binatu kering itu kalau bahasa aslinya laundry ya. Laundry tempat kamu menaruh pakaian kotor untuk dicuci, itu namanya binatu. Tapi kita biasa menyebutnya sebagai laundry. Yang benar artinya kata yang dalam bahasa Indonesia yang tepat adalah binatu. Dan binatu kering berarti kita sampai bajunya kering, dicucikan sampai bajunya kering, itu namanya binatu kering. Ada juga yang binatu tapi cuma dicuci saja, tidak dikeringkan. Tapi kalau dry clean namanya jadi binatu kering. Ada juga grasshopper, grass, rumput, hopper, pelompat, tapi jadinya belang. Itu namanya compound words. Ada juga blending, clipping, acronym. Blending seperti dalam kata brunch, motel, smoke, and fruits. Brunch, apa brunch itu? Breakfast plus lunch. Breakfast lunch digabung jadi brunch. Jadi bagaimana bahasa Indonesianya jadi apa? Kita bisa bilang makan pagi dan siang sekaligus seperti itu. Motel, dari kata motor plus hotel. Dalam bahasa Indonesianya gimana? Diartikan apa motel? Motor plus hotel. Hotel bagi wisatawan yang berkendaraan, seperti itu. Smoke, dari kata smoke and fog. Smoke and fog. Jadinya apa? Smoke, asap, fog, kabut. Jadi dalam bahasa Indonesia disebutnya apa? Kabut asap. Ada juga fridge, yang berarti singkatan dari freezer dan plus refrigerator. Jadi lemari pendingin yang sekaligus ada freezernya, bukan pendingin saja, sekaligus ada freezernya yang untuk membekukan es itu. Terus juga ada kata edutainment, education and entertainment. Ada juga kata edupreneur, education and entrepreneur. Kalau clipping seperti apa? Clipping itu pemenggalan ya. Seperti dari kata dom. Dom itu berasal dari kata dormitory yang aslinya asrama. Ada kata max. Max itu penggalan dari kata magazine, majalah. Begitu juga ada kata zoo. Zoo itu sebetulnya apa? Penggalan dari kata apa? Zoological garden. Ya, jadi benar ya kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kebun binatang. Benar, karena asalnya dari kata zoological garden, kebun binatang. Terus ada kata pub, yang artinya berasal dari kata public bar. Tapi kita tidak punya padanan katanya di sini, jadi kita tetap sebut saja pub. Ada akronim AM and PM. AM intermedium dan PM post meridian. Kalau kita bilang 8 AM berarti kita langsung tahu kalau itu jam 8 pagi. 4 PM jam 4 sore. Tapi kalau 7 PM kita bilangnya sudah malam ya, jam 7 ya, jadi jam 7 malam. Ada juga PM yang maksudnya bukan post meridian tapi Prime Minister. Prime Minister dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya Perdana Menteri. Itu blending, clipping. Okay, now word with more than one meaning. Ada kata yang artinya lebih dari satu. Misalnya kata hand. Apa? Kalau dari Longman Dictionary, hand is the movable parts of the end of the arms, including the fingers. Kalau katanya ke kamus, itu berarti hand adalah bagian dari tubuh yang ada di ujung lengan, yang juga termasuk jari-jari, itu hand. Itu katanya Longman Dictionary. Tapi kita punya bermacam-macam makna untuk kata hand berikut ini. Hand me your paper, artinya apa? Serahkan makalahmu. Jadi serahkan makalahmu kepada saya, hand me, kumpulkan makalahmu seperti itu. Just give me a hand. Apa just give me a hand di sini? Tolong bantu saya, maksudnya itu. Jadi berbeda-beda untuk kata hand dengan makna yang berbeda-beda. Ada lagi, they're always ready at hand. Artinya apa? They're always ready at hand. Mereka selalu siap. Ya, they're always ready at hand. Mereka selalu siap.
Now we go to figurative meaning. Ada figurative languages and idiomatic expression. Kita mulai dari figurative language. Kita nanti akan membahas euphemism, simile, metaphor, and personification. From euphemism. Euphemism itu ungkapan, mengganti ungkapan atau kata-kata yang dianggap kasar dengan angkapan atau kata-kata yang lebih halus. Misalnya, his mother passed away 3 years ago. Jadi, instead of the word died, jadi kita tidak menggunakan kata died, tapi menggunakan kata passed away. Jadi memperhalus kata-kata died dengan passed away. Terus ada lagi, her son is mentally imbalanced. Mentally imbalanced ini maksudnya kan her son is crazy, tapi kita memperhalus kata crazy menjadi mentally imbalanced. Simile. Membandingkan suatu objek dengan objek yang lain ditandai dengan kata like atau as. Misalnya, they fought like cats and dogs. Mereka bertengkar seperti kucing dan anjing. Terus ada, he was as brave as a lion. Dia berani seperti singa, seperti seekor singa. Ada juga metafor, hampir sama dengan simile, membandingkan suatu objek dengan objek yang lain, tapi kalau metafor tanpa kata like atau as. For example, you are my sunshine, kau adalah matahariku, seperti itu saja. She is a shining star, dia bintang yang bersinar. Seperti itu, tanpa kata like atau as, itu metafor. Ada lagi, America is a melting pot. Amerika itu seperti tempat yang berbaur di dalamnya, berbaur bermacam-macam suku bangsa, negara, dari berbagai macam negara itu ada di Amerika. Jadi dibilangnya America is a melting pot. And then personification. Kalau personification itu memberikan sifat-sifat manusia kepada benda tak bernyawa. Memberikan sifat-sifat manusia kepada benda tak bernyawa, seperti for example, when love opened my eyes with its magic rays and touched my spirit for the first with its fiery fingers. Saat cinta membuka mataku dengan sinar ajaibnya dan untuk pertama kali menyentuh jiwaku dengan tangan hangatnya, itu kan memberi sifat-sifat manusia kepada benda tak bernyawa, memberi sifat-sifat manusia kepada cinta. Cinta itu benda tak bernyawa tapi diberi sifat seperti manusia, seperti open my eyes, touch, terus fiery fingers itu tadi tangan-tangan hangatnya. Ya, cinta tidak punya tangan kan, ya, tapi memberikan sifat manusia kepada benda tak bernyawa, itu personification. Terus ada lagi, when I sat by the seashore, I heard the waves singing the song of eternity. Dan saat aku duduk di tepi laut, aku dengar ombak menyanyikan lagu keabadian. Oke, kita tahu kalau seashore itu pinggir pantai ya. Ketika saya duduk di pinggir pantai di tepi laut, I heard the waves. Saya mendengar ombak menyanyikan lagu keabadian. Kita tahu ombak itu benda mati, benda tak bernyawa, tapi memberikan sifat manusia kepada ombak itu. Ombaknya bisa bernyanyi, menyanyikan lagu keabadian. Oke. Kata-kata itu saya ambil dari sini ya, dari buku karyanya Khalil Gibran yang berjudul The Broken Wings. Kalau diartikan bahasa Indonesia, The Broken Wings itu artinya sayap-sayap patah. And then idiomatic expressions. Ungkapan yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Misalnya, don't lose your heart. Ada kata don't lose your heart. Apa maksudnya don't lose your heart? Jangan patah semangat. Ya, kalau diartikan biasa kan jangan kehilangan hatimu, tapi sebetulnya jangan patah semangat. Ada juga don't spill the bean. Artinya apa don't spill the bean? Jangan membuka rahasia. Ada juga don't beat around the bush. Artinya apa don't beat around the bush? Jangan bertele-tele. Itu idiomatic expression. Latihan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia dari nomor 1 nomor 30.
Oke, selamat bekerja. Thank you, Tencent. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.